Baik, terima kasih kepada Pak Faisal Basri atas penjelasan dari perspektif ekonom. Sangat jelas sekali tadi melihat beberapa kritik dan juga mungkin saran yang telah disampaikan oleh Pak Faisal. Selanjutnya saya juga ingin beralih dulu kepada Ibu Tri Mulyani. Kita memiliki waktu sekitar 15 menit untuk tutup di segmen 3, jadi kita sudah masuk kepada segmen 3. Kepada Ibu Tri, saya ingin bertanya Ibu, melihat polemik, mungkin kita kembali lagi kepada tadi beberapa polemik yang menjadi isu-isu strategis atau isu-isu yang memang tengah beredar di masyarakat seperti yang tadi di awal telah kita singgung. Pemerintah sendiri sekarang bagaimana melihatnya? Apakah memang tadi tetap ingin melanjutkan IKN dengan berbagai macam caranya atau juga ingin memperhatikan beberapa pertimbangan seperti tadi ada Global Innovation Index dan juga diperlukannya dana R&D dan sebagainya, atau mungkin kita memerlukan dulu IKN ditunda terlebih dahulu lalu kita fokuskan ke yang penanganan lebih strategis. Kalau dari pemerintah pusat sendiri melihat isu-isu yang beredar itu bagaimana Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Kang Ferdi. Terima kasih banyak juga salam kenal Pak Faisal Basri sebelumnya. Ya, terima kasih tadi pencermatannya Pak Faisal dan juga tadi ya kritik-kritik yang cukup keras tadi ya Pak. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau boleh meminta paparan Bapak juga untuk saya sampaikan ya kepada Bapak Kepala Otorita IKN. Jadi kami di sini juga sangat terbuka ya terhadap kritik dan saran seperti itu. Menanggapi apa yang disampaikan Kang Ferdi tadi, untuk jawabannya, untuk sejauh ini begitu ya, untuk pembangunan IKN ini masih terus berjalan seperti itu. Jadi untuk pembiayaan memang sementara di tahun ini karena belum dimasukkan ke dalam APBN ya, jadi masih menggunakan refocusing anggaran dari Kementerian PUPR seperti itu sampai nanti Ibu Sri Mulyani kemudian menyepakati dan menyetujui begitu ya. Sekarang masih dalam proses perhitungan. Jadi dari Kementerian Keuangan, dari Ibu Sri Mulyani pun juga sekarang masih sangat intens begitu ya, ada banyak kajian yang juga secara teliti begitu dihitung benar begitu untuk kira-kira ke depannya seperti apa. Pembangunan itu tetap berjalan, tetapi pembangunan itu pun juga bertahap ya. Jadi tidak bisa kemudian langsung satu kota itu terus terwujud seperti itu, tidak begitu. Dan kenapa kemudian di awal dulu itu ada undang-undang yang kemudian harus dijalankan, ini juga harapannya bisa berlanjut begitu ya. Mungkin yang mengawali memang di era Presiden Jokowi saat ini, tetapi untuk selanjutnya ini tetap bisa diperbaiki, ditambahkan atau mungkin dikoreksi atau mungkin dilanjutkan seperti itu ya, karena memang sudah menjadi amanah undang-undang sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Pak Faisal, nantinya di tahun 2045 ini harapannya juga bisa mencapai begitu ya visi perkotaan pembangunan Indonesia. Saya sendiri bidang saya perencanaan wilayah dan kota ya, urban and regional planning. Untuk sebelum ada IKN pun sebenarnya sudah ada juga di dalam rencana pembangunan jangka menengah kita ya, di dalam peraturan presiden. Untuk visi pembangunan perkotaan di Indonesia memang tidak hanya IKN saja, sebenarnya banyak kota-kota di Indonesia ini yang juga divisikan begitu ya menjadi kota yang lebih green, resilient seperti itu, lebih sustainable juga. Itu sudah masuk ke dalam agenda yang mana dari pemerintah pusat juga sudah diamanahkan begitu ya untuk di masing-masing pemerintah kabupaten atau kota, mulai dari provinsi juga seperti itu. Nah, tetapi memang masing-masing kota-kota di Indonesia juga ada tantangannya masing-masing begitu ya. Belum lagi tadi yang saya sampaikan di awal ada kerentanan-kerentanan terhadap bencana seperti pandemi, kemudian bencana-bencana yang terkait dengan meteorological ya, hydrometeorological seperti itu. Nah, di sisi lain untuk yang pembangunan IKN ini tadi yang seperti saya sampaikan tetap berjalan begitu Kang Ferdi. Dan tadi yang disampaikan investasi yang saya sempat menyampaikan ada beberapa negara yang kemudian akan berinvestasi, ini lebih kepada bukan kemudian menjadi tumpuan utama begitu ya, tetapi ini bisa sekiranya membantu ada beberapa skema selain APBN seperti itu. Jadi sampai sekarang pun sangat banyak diskusi yang kami lakukan begitu ya dengan berbagai pihak dari asosiasi keprofesian, dari akademisi begitu ya. Jadi sangat intens sekali begitu ya. Jadi
kami terbuka begitu nanti misalnya dari asosiasi ekonom misalnya atau Bapak Ibu yang memang banyak melakukan riset begitu ya di bidang ekonomi, tadi bisa juga mungkin kita agendakan misalnya untuk ada diskusi untuk memberikan masukan begitu ya terhadap apa yang sudah berjalan selama ini seperti itu karena ya tadi kita sudah dikunci gitu ya kita sudah dikunci sudah ada regulasinya begitu ya di tingkat nasional berupa undang-undang yang mana itu harus dijalankan. Mungkin di beberapa kesempatan ada banyak diskusi juga dengan pihak Kementerian Keuangan juga ya. Nah ini sampai sekarang juga kami masih apa ya terus begitu ya untuk mencari begitu kira-kira solusi terbaiknya seperti apa terkait dengan pembiayaan. Yang jelas untuk pembiayaan IKN pembangunan ini sementara ini ya di tahun ini masih dari refocusing anggaran Kementerian PUPR yang mana itu tidak mengurangi alokasi untuk yang lainnya begitu untuk misalnya tadi yang terkait dengan mitigasi pandemi kesehatan dan lain sebagainya. Begitu mungkin Kang Ferdi bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Mungkin kita di sini punya waktu 5 menit lagi sebelum kita pindah segmen ke isu lingkungan. Kepada Pak Faisal Basri, mungkin ada rekomendasi sebelum kita tutup segmen ini kepada pemerintah. Mungkin dari hasil pengamatan Bapak untuk pembangunan IKN ini, disilakan Pak. Iya, kalau saya boleh curhat ya, saya bersahabat sekali dengan Pak Bambang Susantono, Ketua Badan Otorita itu. Dia orang baik, ya, orang yang berintegritas. Sayang masuknya jadi Ketua IKN gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya apalah ya, dia nggak bisa ngomong lah ya, dia nggak bisa ngomong lah. Ketua IKN kok. Saya sebelumnya bahas IKN ini juga waktu Pak Bambang masih di ADB Manila ya. Saya diundang Zooming gitu. Besoknya saya dikirimi banyak sekali buku Mas Bambang ini. Saya udah kenal lama sebelum krisis ya, kita diskusi tentang masa depan Indonesia menjelang Soeharto runtuh itu di Berkeley gitu. Pokoknya keren banget deh. Tapi saya menyayangkan Mas Bambang jadi ketua Badan Otorita gitu. Karena semua sekarang nih orang pemerintahan ini wajib untuk mewujudkan mimpi Pak Jokowi itu. Ini kan ngerinya kan, sampai udah dibuat undang-undangnya. Kemudian apa ya? Coba Anda bayangkan deh ya. Pak Jokowi pidato 16 Agustus itu dia bilang Indonesia surplus APBN-nya 100 triliun lebih. Nah kemudian beberapa waktu kemudian, nggak sampai sebulan atau sekitar sebulan, dia naikkan BBM karena dia bilang pemerintah udah nggak sanggup lagi menanggung beban berat. Maka 100% rakyat dibebankan kepada rakyat itu. Karena pemerintah nggak nanggung, dia minta rakyat paham BBM ini harus naik. Bukan IKN ditunda, bukan. Rakyat ini tadi sedang kesulitan, 100% dibebankan pada rakyat ini. Rakyat pemerintahnya nggak mau berkorban. Pemerintah zalim macam apa ini? IKN tidak ada urusannya dengan hajat hidup orang banyak yang sedang susah sekarang ini. Ya. Coba Anda bayangkan empatinya. Saya makin percaya Indonesia ini bakal kena krisis tahun depan. Nah, insya Allah kalau terjadi krisis yang saya tidak inginkan, maka pada saat itulah IKN ditunda beneran. Karena terpaksa. Kenapa sih dengan krisis? Karena tahun depan ekonomi dunia itu akan melorot terus. Ekspor Indonesia juga akan turun, nilai tukar rupiah sekarang udah 1.000 nih sekalian uangnya udah 15.000.
Amerika dan Eropa itu menaikkan suku bunga gila-gilaan. Indonesia naikkan suku bunganya cuma 50 basis poin kemarin, dan bulan lalu 25 basis poin. Jadi berapa? 75 basis poin. Amerika sudah 225 basis poin. Akibatnya bunga di luar dan di Indonesia ini makin senjang, uang sudah mulai pada lari. Sampai 15 September ada uang lari 144 triliun. Dalam bentuk investor asing yang pegang Sun, jual Sunnya itu, net sell-nya itu 144 triliun. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Sejarah Sun. Masif orang asing jual Sun, makanya dia setelah jual Sun kan mereka tukarkan uang rupiahnya ke dolar. Makanya rupiah merosot terus walaupun ekspor kita melonjak. Tidak sanggup ekspor kita yang melonjak itu menahan rupiah itu. Jadi kita harus siap-siap nih. Ya, seperti kisah Nabi Yusuf, ya. Jadi di tengah kondisi sebelum krisis kita harus siap-siap menyiapkan rakyat kita, melindungi rakyat kita. Dan itu kita tidak bakal hasilkan dari IKN. Ya. Nah, ada buku namanya The Power of Crisis, karangan Ian Bremmer, mengatakan gini, harus terjadi krisis besar yang membuat negeri itu secara kolektif dan pemimpin-pemimpinnya itu sadar bahwa mereka harus berubah. Nah, apakah kita perlu krisis besar yang membuat IKN ini kita tunda dulu? Belum nih proses politiknya nih ya. Yang di ibu kota kan tanahnya Sukanto Tanoto tuh. Ya, ini dealnya seperti apa? Gelap. Di ring berapa itu tanahnya Hasim Joyo Hadikusumo. Walaupun Pak Bambang bilang apa, nggak bisa. Pokoknya pengadaan air bersih adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, belum yang ini. Makanya saya bilang, aduh kasihan sahabat saya ini, Mas Bambang Susantono gitu ya. Ya Allah, ini proyek apa prosesnya ini nggak benar, saudara sekalian. Jadi mensyahkan apa yang kita sebut Indonesia sebagai rezim oligarki itu. Nah, di kondisi seperti itu, DPR-nya diem gitu. Proses penyusunan undang-undangnya super cepat dan sebagainya itu. Semua sesuai dengan aturan, ya. Tapi ya itu dia tadi, aturannya dibuat oleh pemerintah yang didukung oleh 82% suara DPR adalah partai pendukung pemerintah. Jadi inilah yang membuat Pak Jokowi itu rentan sekali ya, kalau udah nggak jabat dibongkar macam-macam nih. Keluarlah satu demi satu itu skandal-skandal yang terjadi selama era Pak Jokowi. Dan hidup Pak Jokowi jadi nggak tenang nanti. Kita tidak ingin kan presiden kita bermasalah terus gitu setelah tidak menjabat. Nah, saya jadi sayang sama Pak Jokowi. Saya mendukung Pak Jokowi 3 kali sampai, walaupun Pak Jokowi 2 kali presiden, tapi saya 3 kali pilih Pak Jokowi, termasuk di Pilkada Jakarta gitu. Jadi jangan sampai Pak Jokowi itu sadar setelah segala sesuatunya terlambat gitu. Ayo barangkali sehingga nanti speed dan apanya kita bisa ubah ya. Oke, pada akhirnya di IKN di tempat itu welcome. Tapi tolonglah pakai hati nurani, rakyat ini sedang kesulitan dan harus kita lindungi dari krisis besar yang akan terjadi tahun depan. Jadi prediksi dari berbagai lembaga ya. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas rekomendasi dan juga kritik dan juga saran mungkin kepada fenomena atau mungkin
isu tentang ibu kota negara Nusantara ini. Mungkin kita sudah berada di ujung dari segmen 3 dan kita akan berlanjut kepada segmen yang keempat. Kita akan berbicara mengenai isu lingkungan yang mungkin akan didalami di segmen keempat bersama pemateri-pemateri lainnya setelah yang satu ini.